Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, Islam, juga nikmat yang diberikan oleh Allah yang berupa alam semesta ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga tercurah kepada seluruh sahabatnya dan juga keluarganya, dan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa yang budiman, dan khususnya untuk anak-anakku peserta didik SMP IT Rotul Jannah Cilegon, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat ulah tangan manusia. Anak-anakku peserta didik SMP IT Rotul Jannah Cilegon yang Bapak banggakan dan para pemirsa yang budiman, di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya jika ada kerusakan-kerusakan alam, baik itu di darat ataupun di lautan, itu adalah karena ulah manusia. Sementara kita semuanya memahami manusia sebagai ciptaan Allah yang diberikan amanah untuk mengelola bumi dan seisinya ini, tentunya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bukan sekedar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati kulli haqqin haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Nah, berikanlah setiap hak kepada orang yang berhaknya, para fakir miskin dan juga orang yang berada di jalan Allah. Dan janganlah engkau berbuat sia-sia atau berbuat mubazir. Wala tubazir tabzira. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Nah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan pesan dalam pengelolaan alam, jangan mubazir, jangan disia-siakan, dan kita jangan menjadi mubazir, artinya orang yang menyia-nyiakan. Dalam hal apa? Nah, dalam program kita yaitu sekolah adiwiyata, kita diajarkan bagaimana menghemat semua sumber energi yang Allah berikan agar tidak terjadi kerusakan ataupun ketidakkeseimbangan, baik itu energi berupa air, baik itu yang berasal dari sumber daya alam yang lain, juga termasuk sumber-sumber energi yang lain seperti energi listrik, termasuk juga keuangan, dan juga termasuk waktu kita. Kita harus hemat, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Nah, ini sangat cocok dengan program adiwiyata, diantaranya dalam konservasi air dan konservasi energi. Apalagi yang ada di negeri kita ini, alam udah mulai rusak karena eksploitasi sumber daya alam. Nah, ayat ini sangat mengingatkan kita, jangan sampai kita mengikuti perilaku-perilaku setan. Karena orang boros, orang menyia-nyiakan nikmat Allah, itu adalah ajakan setan. Kenapa setan mengajak kita? Jelas, setan itu sangat kufur kepada Tuhannya, agar kita sengsara baik di dunia dan di akhirat kita. Nah, dalam program adiwiyata, anak-anakku khususnya peserta didik SMP IT RJ sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, kita harus mulai hemat dari mulai baik itu di rumah, di sekolah, penggunaan air, penggunaan energi listrik, termasuk pengelolaan uang dan sebagainya. Kenapa? Kita ingat, wa ati kulli haqqin haqqahu. Di belakang kita tuh masih banyak orang-orang yang berhak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Anak cucu kita bagaimana bisa mendapatkan sesuatu yang seperti kita kalau alam rusak, listrik atau sumber daya yang lain rusak di masa-masa kita. Jadi kita harus ingat, banyak generasi yang harus kita pikirkan. Negara ini, dunia ini
Kalau generasi yang sekarang menghabiskan semua sumber daya alamnya, bagaimana generasi yang lain? Bagaimana keturunan kita akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang melimpah itu karena kekeliruan kita. Jadi kesimpulannya, mari anak-anakku semuanya, mari pemirsa, kita kembali kepada ajaran Al-Quran untuk berhemat, menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Semua sumber daya, baik itu dari alam ataupun yang tadi buatan, sumber daya listrik dan sumber daya yang lain termasuk keuangan, dan apa yang kita miliki kita jaga, kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kita memiliki rumah yang mewah, mobil yang bagus, boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak semua hal, baik itu yang kita manfaatkan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan instansi, untuk kepentingan masyarakat, kalau tidak ada peruntukan, tidak untuk peruntukan yang sesuai, yang dibutuhkan, itu termasuk salah satu pemborosan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami, selain untuk diri kita, kita menjaga semuanya itu agar orang lain, agar generasi setelah kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.